Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat multimedia dimanapun kamu berada, bertemu lagi dengan saya di sini, Robilia Febrina, dan rekan spesial saya hari ini Wakahumas SMKN 1 Pugaan, Nur Hafizah SAGMM. Kita bertemu kembali di acara Podcast Multimedia TV SMK Negeri 1 Pugaan. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial dari UT School-nya Adaro. Nah, kita kenalan dulu ya sama bapaknya. Saya bacakan dulu biodata beliau. Nama Kholik Ahsani, tempat tanggal lahir Ponorogo 24 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta di Training Center Department Head UT School Adaro ya. Pendidikan S1, alamat beliau di Tanjung Tabalong. Moto hidup beliau, hidup hanya sekali, buat yang berarti. Oke, mantap ya. Siapakah beliau? Kita sorot langsung ke kamera satunya. Ini beliau. Terima kasih. Baik Bapak, kita manggilnya apa nih Pak? Langsung nama aja silakan. Ya, Pak Kholik Pak ya. Oke, Bapak Kholik ini bisa dijelaskan Pak, itu mungkin teman-teman di luar sana masih ada yang tahu, belum tahu itu ya, UT School itu apa, kemudian program-programnya itu apa, bisa dijelaskan seperti itu Pak. Terima kasih teman-teman dari SMK Negeri 1 Pugaan ya, yang telah mengadakan acara ini. Jadi terkait UT School itu merupakan salah satu bentuk CSR dari PT United Tractor dalam dunia pendidikan gitu kan. Jadi di bawah naungan Yayasan Karya Bakti, jadi bagaimana kita bisa memfasilitasi antara teman-teman yang lulus sekolah supaya masuk di dunia industri. Jadi ini merupakan bentuk CSR berupa pendidikan. Jadi program pendidikannya itu selama 1 tahun seperti itu. Tahun ya, jadi CSR-nya United Tractor itu Pak ya. Oh iya, siap. Jadi ini programnya udah berapa lama itu Pak? Kalau UT sendiri, yang UT School sendiri itu berdiri di tahun 2008 ya. Jadi berawal dari mimpi direksi kita bagaimana PT UT itu bisa memberi manfaat yang maksimal kepada masyarakat gitu kan. Jadi sejak saat itu maka berdirikanlah UT School yang mana saat ini di awalnya itu ada 2 jurusan saja Bu, jadi mekanik dan operator, cuman saat ini sudah masuk ke sipil, kemudian di multimedia juga. Nah, untuk yang paling banyak memang mekanik karena kebutuhannya itu yang paling besar gitu kan. Untuk tempat pendidikan sendiri itu sudah mulai dari ujung sampai ujung Bu ya. Jadi mulai dari Sumatera sampai di Irian kita juga ada. Artinya bagaimana kita bisa memberi manfaat yang maksimal kepada masyarakat tadi. Jadi setiap daerah kita ada tempat di school, sehingga nanti harapannya dengan banyaknya titik poin di school nanti manfaat yang diberikan kepada masyarakat lebih banyak gitu kan. Kalau kita ambil contoh di Kalsel Bu ya. Jadi Kalsel itu yang di arah Kalsel itu ada di Banjarmasin, kemudian di Adaro sendiri, kemudian agak masuk ke utara itu ada di Batu Kacang. Kalau area rekrutmen kita juga sudah dibagi. Kalau Banjar itu mulai dari Sungai Danau sampai sini di Kandangan, kemudian Kandangan sini sampai ke perbatasan Kaltim itu masuk wilayah kita. Jadi kemudian ke arah Kaltim ke sana, Saro ke sana itu sudah teman-teman area Batu Kacang. Artinya dengan seperti itu tidak ada satu tempat pun yang tidak kita jangkau.
Nah, itu harapannya dengan seperti itu manfaat di school itu bisa dirasakan oleh banyak masyarakat seperti itu. Mantap sekali Bu. Iya, mantap banget. Keren sekali Bapak ini. Jadi memang tujuannya itu merata itu Pak ya. Betul. Seluruh Indonesia, seluruh daerah-daerah yang ada di provinsi pun sudah dibagi-bagi partnya Pak ya. Kita punya area masing-masing. Area masing-masing. Ya. Teritori kita sebut ya Bu. Oh, oke, siap. Terus ini kalau ini kan pengadaannya ini di sekolah Pak ya? Iya. Sekolah-sekolah perekrutannya itu selain di sekolah itu ada. Kita untuk umum biasanya juga kita fasilitasi Bu ya. Jadi kita bisa sebar di IG kita. Kemudian untuk rekrutmen biasanya kalau di area kita di PT Yudi Set Adaro. Jadi ke sekolah kita iya, terus kemudian ke masyarakat umum kita juga iya. Biasanya kalau yang umum itu nanti kerjasamanya sama Disnaker untuk pengumumannya itu Pak ya. Iya. Kalau sekolah ini dikhususkan alumni atau yang sudah kelas 12 gitu Pak? Sebenarnya sih kita yang penting umurnya masuk Bu. Umurnya masuk. Jadi mau sudah lulus silahkan, yang penting umurnya masuk, syaratnya masuk kan, seperti itu. Umur Pak ya? Iya. Karena kalau kenapa kita ke sekolah, karena memang tempatnya siswa, jadi Iya. harapannya dengan kita sekolah itu kan dapatnya lebih banyak sih. Iya. Betul ya. Ini Pak, kalau tadi kan Bapak nyebut kebanyakan ya dari jurusannya mungkin alat berat, kemudian mekanik, operator. Jadi mungkin dari siswa kita juga Pak ya, banyak yang nanyakan, banyak yang tertarik jurusan-jurusan lain. Seperti yang Bapak sebutkan tadi, salah satunya multimedia ini Pak. Kita multimedia ini. Kira-kira adakah peluang gitu untuk kedepannya program rekrutmen untuk jurusan lain selain yang tadi gitu? Kalau untuk jurusan mekanik memang spesifik harus lulusan ABC itu yang teknik Bu ya. Iya. Kemudian yang multimedia itu kan jurusan baru. Nah, yang multimedia itu baru ada di Jakarta Bu. Belum ke kita ya Pak ya? Belum sampai ke sini. Baru Karena kan Jakarta, infrastrukturnya kan teman-teman. perlu lengkap. Iya. Sama Nunggu ibu kota mungkin. Ibu kota pindah. Sama untuk operator itu juga baru ada di Semarang. Karena kan kalau operator kita kan harus nyiapin lahan yang luas, nyiapin alat beratnya untuk praktek teman-teman siswanya kan. Jadi memang butuh fasilitas yang lebih dibanding dengan teman-teman yang lain kan. Makanya baru tersentral di beberapa titik untuk yang jurusan operator ataupun yang multimedia tadi. Kalau berbicara tadi programnya itu 1 tahun Pak ya? Sekolahnya 1 tahun. Boleh diceritakan Pak dalam 1 tahun itu apa-apa saja yang program 1 tahunnya? Jadi prosesnya yang pertama tentu rekrutmen seperti ini ya. Jadi setelah nanti teman-teman itu dinyatakan lolos rekrutmen ini, proses selanjutnya ada bintasik. Oh, ada bintasik juga Pak? Bintasik selama 10 hari itu biasanya bintasik. dirindam di Banjarmasin. Jadi gabung antara Batu Kajang, Adaro sama Banjarmasin. Itu selama kurang lebih 10 hari. Setelah itu nanti teman-teman kembali ke tempat sekolah masing-masing. Ada Banjar, ada yang di Adaro dan juga Batu Kajang. Itu selanjutnya proses pendidikan in kelas selama kurang lebih 3 bulan, 3 sampai 4 bulan. Ya, nanti setelah in kelas selesai baru nanti langsung praktek ke lapangan menjadi mekanik Bu di semua cabang chef kita. Jadi meskipun teman-teman misalkan kita dapat dari SMK Pugaan gitu ya, in kelasnya misalkan di Adaro, nanti tempat prakteknya belum tentu nanti taruhnya di sini. Mungkin nanti bisa ke Sumatera, ke Irian, tergantung mana yang membutuhkan seperti itu. Jadi nanti kurang lebih yang OJT-nya itu selama 8 bulan dan tempatnya nanti menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Se-Indonesia ya Pak ya? Iya. Cuma jangan khawatir nanti akomodasi semuanya ditanggung oleh Iya. IPI. Jadi semuanya, tiket pesawat terus kemudian Iya. nanti mes nanti sudah dari kita semua. Oh, Ketika iya. nanti proses UJT itu.
kita terima itu Pak ya. Pokoknya siap, harus siap gitu Pak ya. Pokoknya Harus siap keluar dari kampung halaman. Ini Pak, terkadang kita memberikan motivasi ke anak untuk ditempatkan di luar itu. Nah Pak, itu biasanya kendala juga bagi kami kan. Apalagi kita sekolah yang pinggiran gini, perlu ekstra untuk memberikan motivasi. Ini ada salah satu mungkin dari bagian dari pertanyaan juga sih Pak. Mungkin agak sifatnya masalah pendanaan gitu kan, ada biaya gitu Pak. Mungkin anak-anak akan terkendala di situ. Ketika awal berdirinya YUT ya, kemarin kita mungkin dari SMK Pugaan udah lama juga ya Pak, hampir tiap tahun ini kita ditempatkan di sini. Mungkin nanti kita Pak dari SMK Pugaan juga bisa ada MOU lah begitu. Karena gini Pak, sekarang ini Pak ada program dari Kementerian Pendidikan kan, program vokasi, termasuk transfer study, kerjasama antara sekolah SMK dengan DUDI, Dunia Kerja dan Industri gitu. Jadi mungkin kita ada perlu MOU nanti, karena itu akan ada di Dapodik juga Pak nanti. Kemarin udah kita ngomongkan juga Pak. Nah jadi bisa aja kan Pak MOU. Nah, ya. Kembali ke Pak, mohon maaf dana tadi itu kan mungkin sekitar, kalau yang kemarin awal-awalnya kan 4 juta Pak ya. Kemudian sekarang 4.800.000 kan Pak. Nah, apakah program itu sama seperti tahun-tahun kemarin, bahwa setelah selesai tadi itu dikembalikan atau dia tetap aja atau bagaimana Pak? Jadi untuk biaya, karena memang kita ini sekolah Bu ya. Jadi sebagai tanggung jawab siswa menjadi seorang siswa itu nanti biasanya ada uang sekolah. Makanya di tempat kita juga ada uang sekolah yang besarnya itu 4,8 juta selama 1 tahun gitu kan. Nah, cuma nanti ketika teman-teman UJT yang 8 bulan nanti akan mendapat uang saku per bulannya minimal kalau nggak salah 600. Intinya kalau di total nanti sama-sama 4,8 juta. Cuma nanti teman-teman ketika nanti misalkan jam waktu UJT melebihi jam standar, nanti akan ada kelebihan uang belajar Bu. Jadi minimal akan dapat segitu, tapi nanti bisa lebih. Itu minimalnya sama lah. Jadi mungkin akan ngeluarin biaya sebulan 4,8, cuma nanti minimal juga akan dapat 4,8. Tapi nanti bisa lebih, tergantung nanti ketika misalkan jam kerjanya lebih, nanti akan ada uang tambahan. Dan untuk pembayaran juga fleksibel Bu. Jadi misalkan teman-teman nanti nggak bayar sekarang, cuman bayarnya nanti pada waktu UJT itu juga nggak masalah. Artinya nanti berarti teman-teman nggak ngeluarin uang sama sekali, cuma nanti pas waktu praktek UJT nanti uang sakunya dipotong untuk gantiin biaya sekolahnya. Cuman tetap nanti teman-teman dapat seragam, dapat buku, kemudian dapat sepatu, helm, kacamata itu dari kita semua. Seperti itu gambarannya. Kemudian mungkin program YUT ya Pak ya. Rekrutmen YUT ini artinya ketika mereka sudah sekolah ya, disekolahkan tadi ya kurang lebih 1 tahun ya, 8 bulan gitu, termasuk mungkin teori sama prakteknya ya Pak. Habis itu apakah mereka langsung atau nunggu dari YUT dulu panggilan kerja gitu? Nah ya, yang pertama yang mungkin perlu saya tekankan bahwa dari kami tidak menjamin kalau lulus nanti pasti dapat kerja. Yang pertama itu yang perlu kita pahamkan ke teman-teman. Jadi kita nggak jamin bahwa ketika lulus nanti teman-teman dapat kerja. Meskipun sampai saat ini Bu, di tempat saya nggak ada yang nganggur. Jadi ini yang sebagai contoh, yang saat ini lagi UJT kita ada 10 siswa itu belum selesai sudah tanda tangan kontrak ke dunia kerja. Terlebih lagi kalau di area kita ini Bu, yang di tambang PT Adaro gitu kan, itu kebetulan mewajibkan mekanik yang bekerja di area pertambangannya itu harus memiliki sertifikat materi BMC kira ikutnya, Basic Machine Course, yang itu isinya adalah materi-materi yang disampaikan di Unischool. Jadi memang teman-teman yang masuk pengen kerja di area Adaro maka harus memiliki pelatihan yang kita ajarkan di Unischool. Iya, kalau kita lihat Pak, dari rekrutmen dari PT SES misalnya, PT BOMA misalnya,
selalu saja kayak minta sertifikat Betul. BMC katanya. Iya. Oh iya, berarti bagus banget. Kan Iya, artinya sudah betul. dapat Memang sudah ditargetkan. apa, iya, Memang ke sana itu Pak ya. Karena memang kebetulan teman-teman dari SIS, dari Buma, Pama, dari Adaru juga itu waktu nyusun itu melibatkan kita, dan teman-teman dari SIS, Buma, Pama, Adaru segala macam ketika ngomong technical itu developnya bareng sama kita. Memang sudah nyusun bersama ya Pak. berarti itu Saling ada sinergi. sinergi kurikulum gitu. Betul, betul. Mungkin masih kita ada yang bertanya-tanya nih Pak. UT School itu bagian dari Adaro atau bagaimana, atau program Tersendiri, Adaro ya? atau tersendiri ya Pak? Kalau UT School itu merupakan salah satu bentuk CSR dari PT United Tractor, Bu. Ya kan? Jadi mungkin kalau di sini karena kita di wilayah PT Adaro ya, yang ngomongnya adalah UT Set Adaro. Oh, gitu. iya. Jadi kata-kata Adaro mungkin akan selalu nempel karena tempat Iya. kita di Iya. Site-nya itu ya. Betul, betul. Cuman kita juga alhamdulillah di Adaro juga open dengan kita, artinya ketika teman-teman membutuhkan tempat UJT di PT Adaro masih bisa membuka untuk teman-teman bisa UJT di Tambang Adaro, seperti itu. Misalnya pas waktu di apa Iya. tadi? Apa tadi Pak? OJT Pak ya? OJT. Ya, UJT. On the job training, Bu. Iya. Atau PKL lah. Iya, PKL. Tuh bahasa yang sering kita kenal tuh PKL ya pemirsa. Oke. Nah, mengingatkan lagi nih buat teman-teman yang nonton acara ini, kita ada kuis berhadiah ya di bagian akhir acara. Kita akan sampaikan kuisnya. Jadi kalian tetap stay aja, tonton ini sampai habis karena kita masih ada pembicaraan yang lebih menarik dengan Bapak Khalid Pak ya. Bapak ini mau ngasih door prize mungkin nanti. Ada spesial ya, nanti buat yang beruntung akan mendapatkan door prize-nya ini. Baik, kita lanjut Bu ya. Bapak, ini tadi kita berbicara sudah program dari Youth School Pak ya. Ini target ke depan Pak, apakah tahun-tahun berikutnya ini masih akan terus berlanjut atau seperti apa? Atau ada peningkatan yang berikutnya lagi Pak? Bisa diceritakan ini? Kalau dari cita-cita waktu awal berdirinya Bu ya, jadi dari direksi Youth itu menginginkan supaya Youth School akan terus ada selama NKRI masih ada. Oh. Jadi itu harapan kita seperti itu, dan mudah-mudahan nanti bisa terwujud. Tentunya dengan itu maka harapannya manfaat yang kita berikan kepada masyarakat itu akan terus berkelanjutan. Berkelanjutan Pak ya. Terus. Pokoknya selama NKRI tetap ada. Mudah-mudahan nanti bisa titik supportnya jadi makin banyak kan. Iya. Amin, amin, amin. Itu Pak. Semangat Pak, semangat. Semangat 45 Pak. Semangat terus Mbak Bu. NKRI harga mati katanya. Oke. Terus Ibu? Mungkin Pak dari persyaratan lah. Kalau kita lihat dari persyaratan salah satunya adalah tinggi badan ya Pak. Iya. Mungkin itu memang sudah standar dari perusahaan ya Pak. Memang Karena standar ya. memang di mekanik memerlukan Yang harus tinggi postur berapa yang ya? tinggi. Kadang kendala anak kita kan ada yang 164, ada yang 163. Ada juga Pak yang peringkatnya oke lah, peringkat 1, peringkat 2, karena terkendala tinggi badan nggak bisa gitu. Nah tapi itu karena sudah kriterianya ya Pak ya, nggak bisa diturunkan jadi 160 kan. Jadi yang pertama sih itu juga menjadi kendala buat kita juga Iya. Bu ya. Jadi kita juga merasakan hal sama, ketika tinggi 164 itu juga relatif mengganggu jumlah yang bisa ikut ke kita Iya. kan, gitu. Karena memang begini Bu. Jadi kebetulan kita nanti kan orientasinya kalau mekanik itu kan untuk alat berat. Iya. Dan alat berat itu tentunya barangnya nggak ada yang ringan kan gitu. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan keergonomisan ketika kita bekerja. Jadi nanti kenapa tinggi badan itu menjadi syarat, karena di dalam pekerjaan nanti harapannya dengan tinggi seperti itu teman-teman kerjanya akan bisa nyaman terkait dengan ergonomi dalam bekerja. Dan jangan sampai nanti ketika teman-teman masuk di dunia kerja misalkan tingginya kurang sehingga keergonomisannya nggak pas, nanti akan menimbulkan cedera pada teman tersebut seperti itu.
Harus seimbang ya. harus mekanik harus tinggi katanya. Iya, betul. Sama halnya dengan mungkin jurusan Bu ya. Iya. Jadi dulu kita bebas Bu. Jadi jurusan apa aja bisa masuk. Tapi setelah kita di awal seperti itu, akhirnya kita punya pola Bu. Oh ternyata anak yang jurusan seperti ini itu identik dengan perilaku yang seperti ini. Jadi dulu sempat ada yang ketika kita SMA jurusan IPS gitu Bu ya, itu ketika kita tempatkan di tempat yang agak terpencil, kabur Bu, nggak mau terus gitu. Jadi itu menjadi masalah juga buat kita Iya. kan, gitu. Akhirnya kita ambil misalkan kalau di SLTA jurusannya IPA. Mungkin Pak, ini dari kita ya, mungkin dari sekolah ya bahasanya, tidak hanya sekadar nanti mungkin kerjasamanya di bidang perekrutan, tapi nanti mungkin sekali-kali kami mengundang dari pihak UT School ini jadi guru tamu ya di tempat kita. Artinya jauh-jauh hari sejak dini dari kelas 10 kita siapkan supaya bagaimana memotivasi mereka. Ya, motivasi. Untuk betul. terutama yang tinggi badan tadi, Pak. Memang susah juga, Pak. Kita di daerah pinggiran ini ya, Pak ya. Kayak jurusan TKR sebenarnya kita maunya standar juga, Pak, dari awal, Pak. Masuk sekolah ya. Masuk sekolah itu PPDB mau ngasih standar misalnya 160. Tinggi berapa? Itu paling berapa orang yang bisa masuk, Pak? Masih pertumbuhan masalahnya. Kalau kelas 10 masih pertumbuhan. Sedangkan kita kan ya artinya tidak bahasanya itu menekankan anak tidak boleh sekolah di sini kalau kriterianya tidak menyesuaikan misalnya tinggi badan tadi. Habis kan kita daerah pinggiran artinya memberikan kesempatan lah bagi siswa untuk masuk di sini, walaupun kalau kita lihat di TKR itu masih banyak juga sih yang di bawah standar, Pak, terutama tinggi badan. Mestinya dari awal kan, Pak. Tapi kami agak susah juga nih, Pak. Tidak boleh melarang kan Nggak bisa melarang juga karena hak anak kan untuk mendapatkan pendidikan. Dan mereka pertumbuhan masih. Iya. Masalahnya masih pertumbuhan juga. Yang pertama mungkin terima kasih mungkin dengan informasi ini teman-teman yang tertarik ya, adik-adik yang tertarik untuk masuk ke gabung dengan kita itu kan kalau kita baca itu kan tinggi katanya bisa kita usahakan sejak usia dini. Makanya mungkin dengan informasi seperti ini teman-teman yang tertarik mungkin dari SMP atau mungkin ketika awal masuk itu sudah rajin olahraga supaya nanti tingginya bisa rajin olahraga. Harus rajin olahraga. karena risikonya tadi Bu ya, yang ketika kerja tadi nanti mungkin nggak ekonomis, akhirnya nanti ada cedera di punggungnya atau apa juga. Kecelakaan kerja istilahnya, Pak ya. Sama kalau pengalaman kita Bu ya, ternyata di kesehatan itu juga banyak gagal Bu. Kalau dulu kita itu kan kerja kalau sudah masuk kesehatan kan kayak pasti lulus gitu Bu ya. Tapi sekarang ternyata enggak Bu. Dan faktor paling banyak itu ternyata mata Bu. Mungkin kalau saya bisa kasih kesimpulan mungkin itu karena anak-anak sekarang kan mainannya HP sekarang. Jadi HP itu kan kalau kita deket itu kan mata kita pasti agak menyatu. Itu yang bikin mata kita jadi kabur. Jadi banyak sekali yang gagal gara-gara kesehatan itu di mata yang paling banyak saat ini. Ayo. Nah, itu kan ini para kru ini disosialisasikan nanti mungkin. Tapi kan anak-anak kita sekarang, Pak, wah, mau main game terus ini. Itu yang paling enak bagi orang tua juga. Iya. Ternyata sama juga, Pak. Memang zamannya udah, Pak ya. Jadi HP pokoknya tiap hari itu main game. Tiada hari tanpa HP. Tiada hari tanpa HP. Betul. Oke. Ini kita kilas sedikit Pak ya. Jadi ada video singkat nih tentang kegiatan tes tadi. Kita lihat sebentar ya. Oke.
sambil tunggu ya temennya. Jadi insya Allah nanti kalau teman-teman ada yang masuk lulus, nanti tahap selanjutnya adalah interview ya. Jadi interview nanti akan dilakukan insya Allah mungkin di kantor PT UT yang ada di Tanjung, tepatnya di Mabuun gitu ya. Nah untuk kapan-kapannya nanti akan kita informasikan lewat telepon atau WA. Makanya tadi saya minta nomor yang ditulis diusahakan aktif ya, jangan sampai tidak aktif, karena nanti takutnya pas dihubungi nomornya nggak aktif gitu. Nah setelah tes interview nanti lulus nggak lulus ya dari HO ya. Nah nanti dari hasil kesehatan akan menentukan lulus tidaknya gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah lulus berarti sah masuk UT School. Kalau tidak lulus berarti tidak masuk ke UT School. Kenapa? Bisa jadi ada beberapa kriteria yang tidak masuk sesuai yang diharapkan. Jadi seperti itu. Jadi psikotes terlebih dahulu hari ini yang kita lakukan. Kemudian yang kedua nanti ada interview. Yang baru datang sudah selesai? Sudah. Satu, tapi tidak boleh dibuka sebelum ada aba-aba dari saya. Ya, kalau ada yang membuka, saya langsung keluarkan dari kelas ini. Jadi tidak usah ikut tes. Dimengerti ya? Jadi silakan ditaruh di. Pak, ini terakhir Pak ya. Boleh nggak? Ya. Monggo, Pak. Nah, Nggak nanyakan pribadi kan? menanyakan pribadi nanti buat Bapak aja Pak ya. Buat Pak Khalik ini pesan kesannya Pak dengan SMKN 1 Pugan, mungkin bisa diceritakan. Oke, yang pertama terima kasih karena kita dengan SMK Pugan ini sudah cukup lama Bu ya, Iya, kerjasama, dan alhamdulillah kita rasakan penerimaannya cukup bagus, sangat bagus ya. Dan alhamdulillah dari SMK Pugan kita juga selalu dapat siswa. Iya, Dari tahun ke tahun kita alhamdulillah selalu dapat siswa dari sekolah ini ya. Mudah-mudahan nanti ini terus berlanjut dan kita juga selalu dapat siswa dari seputaran area sini. Amin, 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 amin. Mungkin yang pribadi kan? Oke, mungkin sedikit Pak, kiat-kiat nanti untuk anak kita, mungkin karena ini ditonton ya, nanti jangan lupa subscribe ya. Iya. Itu biasanya kan kata kuncinya itu Pak, subscribe, like and comment. Like, comment, subscribe. Kiat-kiat untuk anak kita nanti ke depannya, bagaimana supaya bisa mengikuti tes dengan baik, atau ada kriteria atau bagaimana supaya bisa mempersiapkan bisa lulus lah gitu. Intinya lulus. Kalau dari tes yang kita pakai saat ini sih Bu, itu memang tes basic ya. Jadi cuma penjumlahan terus nanti gambar-gambar seperti itu Bu. Jadi tidak ada tes terkait dengan pelajaran sekolah, semuanya adalah basic. Artinya itu semua akan bisa lebih mudah dikerjakan ketika otak kita sering kepake, entah itu untuk belajar menghitung kah atau apa kan gitu. Jadi mungkin tipsnya seperti itu kali ya. Sama nanti sih yang utama ketika kita wawancara dan ketika juga sudah menjadi siswa itu di kita itu yang nomor satu itu adalah attitude.
Jadi masalah kita misalkan pelajaran ada yang nilainya kurang sekali, itu masih kita toleransi dibandingkan dengan ketika ada attitude yang kurang bagus. Misalkan pada saat jadi siswa, kita kan ada buku saku untuk siswa yang itu adalah yang isinya adalah aturan-aturan. Jadi salah satu contoh misalkan ketika ada siswa yang merokok, itu langsung kita keluarkan, langsung kita DO. Terus sampai misalkan ada pembulian, entah itu fisik atau mental, juga langsung kita keluarkan. Jadi memang di kita sih attitude itu yang paling utama. Yang paling utama. Masalah nanti ketika masuk ke kita mungkin nilai ada yang kurang gitu, itu masih kita toleransi ketika nanti attitude-nya itu bagus. Cuman kalau yang attitude sudah nggak bagus, itu nggak ngelihat lagi masalah nilainya berapa, langsung kita cut seperti itu. Attitude. Nomor satu itu lah. Untuk bisa Kira-kira Pak itu di semuanya ya Pak ya? Iya. Kira-kira itu di perusahaan, semua perusahaan kayaknya attitude nomor satu itu. Jadi Artinya Pak keterampilan masih bisa dipoles, masih bisa ya Pak ya? karena dari pendirinya pun juga tersampaikan bahwa yang paling utama di karyawan, entah di school ataupun di UD sendiri, yang utama adalah attitude. Masalah dia pinter itu adalah bonus. Iya. Jadi selalu pinter itu nyebutnya belakangan. Jadi yang pertama selalu ditekankan adalah bagaimana attitude seorang karyawan ataupun seorang siswa, seperti itu. paling utama. Pembelajaran nih bagi kita. Betul. Attitude itu. Untuk semua yang nonton. Jadi ini tugas kami nih Pak. Tugas kami guru ini membentuk kepribadian siswa kita ini. Untuk karakter. Jadi ini attitude bagus sama. banget ini. Karena kita yakin kalau yang namanya kompetensi, kalau anak tiap hari misalnya kerja di alat berat, itu masalah waktu pasti akan bisa. Iya. Tapi kalau attitude itu kan susah kita Iya. bentuk. Tidak bisa instan kan Pak, kepribadian, membentuk kepribadian Tapi ini. kalau keterampilan, Ha-ha. ketika orang tiap hari kerjaan itu pasti bisa. Iya. Terakhir lagi, tadi sudah terakhir ya. Pesan Pak Khalid nih buat teman-teman yang nonton di sini, bisa deh Pak. Mungkin buat adik-adik semua ya. Jadi memang era sekarang itu memang tantangannya banyak. Kita bisa akses apapun lewat gadget kan gitu. Artinya informasi apapun kita bisa dapat. Cuman yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita bisa memfilter semua informasi itu supaya tidak mengubah kebiasaan kita ataupun attitude kita menjadi kurang baik. Jadi jangan langsung percaya terhadap informasi di sosial media atau apapun. Kita filter dulu mana yang baik, mana yang enggak. Karena cobaan anak sekarang memang lebih banyak Bu. Jadi bagaimana pinter-pinternya kita harus mengolah itu kan, supaya tidak mengganggu kepribadian kita. Dari gua ada tambahan lagi. Dari kru ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, terima kasih sekali Bapak Khalid Ahsani atas waktu dan juga kesempatannya. Ini pembelajaran yang sangat berharga. Nanti pertanyaan pribadi itu aja lah ya. Siap. Baik, untuk teman-teman yang sudah menonton acara kita ini, jangan lupa ya like, comment, subscribe, dan juga share-nya jika kalian merasa ini tontonan sangat bermanfaat gitu ya. Dan jangan lupa abis ini kita akan kasihkan pertanyaan yang harus kamu jawab di kolom komentar. Yang beruntung nanti akan mendapatkan hadiah menarik dari kami. Oke. Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih, untuk teman-teman kru dan juga ini rekan hari ini Ibu Waka Humas Ibu Haja Nur Hafizah yang sudah menemani kita podcast hari ini. Juga saya akhiri, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.